Apa yang kamu pikirkan tentang nafsu? Yes, kayak gitu sih mas. Mungkin nafsu ingin menonjok orang. Sebuah keinginan yang harus dikeluarkan pada saat itu juga. Nafsu makan. Nafsu Ya, ada yang negatif, ada yang positif gitu ya, banyak ya jenisnya. Mungkin contoh terdekat ini seperti nafsu ingin menghapus lagu-lagu sukatan yang kemarin kritik. Fitrahnya manusia sih, semua manusia pasti punya nafsu. Masya Allah. Gitu. Kalau nafsu positif mungkin nafsu makan, yang tadi nafsu negatif itu mungkin efisiensi anggaran. hasrat pengen, contohnya kayak pengen beli sesuatu gitu. Kadang kan hasrat kan ada yang negatif, ada yang positif gitu toh. Hasrat atau keinginan yang harus dilakukan segera. Mungkin kayak orang ngidam gak sih mas? Nafsu ingin menonjok orang. Gak tahu mas. Nafsu itu seperti api. Kalau dibiarkan menjadi lebih besar dan merugikan orang lain. Adik-adik tadi membicarakan tentang nafsu ya. Contohnya manusia, Allah menciptakan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Binatang ini mempunyai nafsu. Ya, makan, birahi, amarah, bahkan berkelahi. Ada binatang kemudian menjadi jinak. Itu menunjukkan bahwa binatang punya nafsu. Manusia diciptakan Allah untuk mempunyai nafsu dan akal. Sementara Allah menciptakan malaikat dengan kecerdasan dan dengan akal, tapi tidak dengan nafsu. Sehingga malaikat itu menjadi ciptaan Allah yang sangat taat kepadanya. Sementara binatang tidak dikasih beban, tidak diberi tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan manusia mempunyai nafsu dan akal. Maka bagaimana kemudian manusia mengatur nafsunya, menahan diri nafsunya untuk menjadi hal yang baik, tidak semata-mata menjadi yang buruk. Karena nafsu menurut Imam Al-Ghazali ada 3 jenis, yakni nafsu al-amarah, yaitu nafsu biologis yang mendorong manusia untuk memuaskan biologisme. Apa saja yang diinginkan itu ingin dipuaskan. Nafsu al-amarah itu adalah nafsu yang juga selalu mendorong manusia kepada keburukan dan kemaksiatan. Kemudian ada nafsu al-lawamah, nafsu yang sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, namun masih banyak terpeleset dalam perbuatan maksiat. Ada yang katanya sebutan STMJ itu ya, sholat terus, maksiat jalan. Nah, ini mungkin ini masuk di al-lawamah. Dan kemudian ada nafsu mutmainnah, nafsu yang digolongkan sudah bersih dari hal-hal yang di atas tadi. Artinya nafsu mutmainnah ini nafsu yang baik. Artinya keinginan kita kemudian menuju berbuka puasa itu kan nafsu, menuju nafsu makan, itu nafsu yang baik. Atau nafsu biologis yang disegerakan, laki-laki dan perempuan punya keinginan secara biologis, kemudian disatukan dalam akad nikah dan terjadi pernikahan. Maka nafsu di dalam pernikahan itu adalah nafsu mutmainnah. Segala sesuatu yang semula menjadi nafsu yang buruk jika dilakukan tanpa pernikahan, tapi dengan menikah kemudian jadi nafsu yang kemudian menjadi berpahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apinya api yang bagus. Bangun pagi sahur atau skip sahur tapi tidur nyenyak? Bangun sahur pagi. Skip sahur tapi tidur nyenyak. Sahur aja mas ya. Bangun sahur sih mas. Sahur. Kalau misalnya kita sekolah atau kuliah pagi-pagi kan lemes kalau gak sahur. Nahan puasa dari subuh sampai maghrib kan mas, kan perlu adanya makanan gitu yang untuk menopang puasa kita dari pagi sampai sore gitu. Menumpang nafsu. Masih menumpang. Lek menurutku bangun sahur terus makan tuh kayak nggak enak gitu loh. Tidak enak untuk dikunyah, kayak mengganggu jam tidurku gitu loh. Terus ya wes, lek nggak kuat ya mokel aja. Makan sahur itu penting karena di situ kan tempatnya kita mengucapkan niat puasa juga kan mas. Kalau nggak sahur ya gimana gitu loh mas. Sebenarnya walaupun setelah sahur terus kayak ngantuk, lebih capek kalau nggak sahur. Jadi lebih baik sahur.
Saya seneng. Memang potret, aduh, anak-anak muda ya, terutama yang masih baru belajar puasa, susah sekali dibangunkan ketika kita diajak makan sahur. Sahur itu dari kata syahari bahasa Arab, artinya pagi buta. Nah, puasa itu kalau menurut lagunya Tasya kan, apakah arti puasa? Puasa menahan lapar, puasa menahan haus dari subuh sampai maghrib. Nah, ujungnya puasa itu dari subuh sampai maghrib. Makanya sahur itu dilakukan sebelum waktu subuh tiba. Makanya sehari itu sahur itu artinya pagi buta. Kenapa kita harus sahur? Tidak hanya semata-mata menambah energi untuk kita makan, tapi keberkahan puasa, barokahnya puasa, sesuatu yang berpahala itu didapatkan di waktu dini hari buta itu sebelum waktu subuh datang. Kalau kita makan, kita menambah energi, itu pahala barokahnya itu masuk ke mulut kita, sehingga siangnya kita tidak lemas, sehingga siangnya kita bisa melakukan puasa dengan baik, dan ancaman mokel yang ditakutkan tadi tidak terjadi. Nah, kalau bisa ngomong, waduh saya males bangun itu puasa kayak gini, ya males. Tapi itulah keindahan Ramadan, bahwa sepanjang waktu Ramadan itu malam harinya, siangnya, itu semuanya penuh rahmat dan keindahan kehidupan. Kita sahur, ya kalau memang yang mampu ya disiapkan makanan yang berkuah, makanan yang kita sukai, mau soto, mau sate, mau apa, makanan yang kita sukai berkuah dalam keadaan hangat. Makanya disarankan minuman hangat itu juga hukumnya sunnah. Makan kurma di waktu sahur sehingga tidak terjadi mokel, energi kita terjaga. Nah, tapi yang paling penting lagi, sesudah sahur jangan tidur lagi. Nah, ini yang bahaya karena adzan subuh sudah datang. Melakukanlah sholat subuh sesudah sahur, dan sahur menjelang waktu makin mendekati waktu subuh dan waktu imsak itu adalah waktu yang paling afdol. Itu ya sahur ya, jangan sampai tidak sahur nanti mokel ya.